warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqu wa ahsanul qailin tabarrukan bi dzikrihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Al-hadits. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradi. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, ustaz, tokoh-tokoh agama, tuan-tuan guru, guru-guru ngaji, terkhusus Bapak Ketua Masjid Al-Fahar beserta seluruh jajaran pengurus, Bapak dan Ibu tokoh masyarakat, kesepuh-kesepuhan, jamaah sekalian, insyaallah kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga yakin dengan wasilah nikmat dari Allah, yakin dengan kehendak dan kuasanya Allah, kembali Allah berikan kita anugerah taufik, anugerah hidayah, anugerah mau ibadah, anugerah semangat ibadah, dan semoga anugerah tadi ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya hingga kita sebagai umatnya. Semoga nanti di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar, yang kita yakini manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Hari itu dahsyat, bahkan saking dahsyatnya disebut yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta, anak, keturunan gak ada manfaatnya. Laki bini gak saling kenal lagi. Anak, orang tua, guru, murid gak ada. Saking sibuknya, saking repotnya alamat. Semoga kita semua dapat syafaatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau sudah dapat syafaat, dosa segede gunung gede nggak ada arti. Kalau dapat syafaatnya Rasulullah, dosa sebanyak buih di lautan nggak ada arti. Dosa dari puluhan tahun, ribuan tahun, ratusan tahun, jika dapat syafaatnya Rasulullah tidak ada artinya. Moga-moga kita dapat syafaat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Nabinya ditanya,
Ya Rasul, untuk siapa syafaat? Nabi ditanya, untuk siapakah syafaatul uzmaku, syafaatku yang agung itu ya Rasul? Nabi jawab, syafaatku untuk orang-orang jamaah Masjid Al-Quran. Amin, amin, amin. Dari aminnya selamat. Semua jamaah Masjid Al-Quran, semua. Ini sayangnya Nabi sama kita. Bahkan Nabi bilang syafaati li ahlil kabair. Syafaatku itu untuk umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Kalau bapak nggak ngelakuin dosa besar, dosa kecil aja nggak dikerjakan ya, insya Allah dapat syafaat Nabi. Amin ya Rabbal alamin. Yang dosa besar aja hak dapat syafaat Nabi selama jadi umat Nabi. Apalagi bapak jamaah yang dosa kecil aja nggak ada dikerjakan, hak pasti dapat syafaat Nabi. Nah, bapak jamaah rahimakumullah, maka semoga kita dapat syafaat Nabi. Amin ya Rabbal. Terus Nabi ditanya lagi, kalau begitu seperti apa cirinya umat Rasul? Umatku ya Rasul yang berhak dapat syafaat. Ada cirinya, kayak gimana wajah-wajahnya, kayak jamaah Masjid Al-Quran ini. Mirip kan belum sama. Seperti apa? Mereka yang senantiasa basah lisannya, basah bibirnya, menyebut nama, yang sering baca sholawat, alhamdulillah. Orang yang rajin sholat sudah pasti baca sholawat, sepaket tuh. Maka tulisannya sama, sholawat itu sama tulisannya, bimakna rahmat. Ketika kita sholat, rahmat Allah lagi bersama kita. Ketika kita baca sholawat, rahmat Allah lagi bersama kita. Cirinya umatku yang bakal dapat syafaat, mereka yang rajin baca sholawat, terutama sholawat pagi hari, siang hari, sore hari, alhamdulillah. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, kembali kita ditinggalkan oleh tetangga kita, saudara kita baru saja meninggal ya, jam 3 pagi. Kita doakan semoga ruhnya oleh Allah ditempatkan di tempat yang mulia. Amin ya Rabbal alamin. Jika ada salah, ada hilaf manusia namanya, kita mohonkan kepada Allah almarhum diampuni segala salah dan hilafnya. Jika ada benar kebaikan pasti, sebab mereka dia orang muslim, dia orang Islam, banyak kebaikannya. Kita juga mohon kepada Allah kebaikan itu dilipat gandakan dalam bentuk pahala. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah sedikit semoga bermanfaat kami bawa kitab dari karya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirrahul Aziz, ulama tahun 475 Hijriah. Semoga kata-kata beliau kita baca jadi nasihat untuk kita dan ke depannya bisa manfaat untuk kita. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di Masjid Al-Quran rutin gajinya, alhamdulillah. Insyaallah ilmu-ilmu kita banyak semuanya. Sudah ilmu banyak, semoga manfaat. Diibaratkan pohon itu ilmu. Pohon itu tidak terasa manfaatnya jika belum ada buahnya. Maka ilmu itu ibarat pohon, buah ilmu itu amal ibadah yang kita kerjakan dengan ilmu itu. Yang namanya pohon macam-macam. Ada pohon besar, daunnya rindang, buahnya kecil, dan pohon apa itu? Nah, pohon beringin, beringin.
Itu pohon beringin, besar pohonnya, rindang daunnya, bijinya, buahnya kecil. Ada lagi pohonnya kecil, bahkan nggak kelihatan buahnya. Begitu dideketin, buahnya gede-gede, segede kepala kita. Buahnya semangka, apalagi melon, rasanya enak, manis, mahal, laku, harganya stabil, nggak kayak kalian. Ada begitu, sama ilmu kita sama. Ada orang yang ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, baca buku rajin, tapi minim amal. Banyak nggak? Banyak. Di sini ada, saya orangnya kitab banyak, nyakitin lama, amal minim ya. Tapi ada orang yang amal mereka ilmunya dikit, tapi manfaat luar biasa. Maka saya cerita ada ulama kita namanya Habib Syekh bin Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ini ulama besar, muridnya kiai semua, muridnya kiai. Satu ketika dia ingin main ke teman kecilnya sewaktu di pondok di satu daerah, dan ternyata kawannya itu cuma guru, yang lain, padahal gurunya luar biasa. Guru ngaji ngajarin anak-anak alif bata ta. Belum ada ikro keluaran baru. Dulu apa namanya? Turutan. Bahasa kitanya turutan. Kenapa disebut turutan? Turutan itu metode. Kalau sekarang bahasa keren, metode, cara supaya kita nurutin guru. Itu namanya metode talaki. Kita dengerin guru, apa kata guru, kita ikutin, turut. Maka disebut turutan. Kitabnya namanya Qaidah Al-Baghdadiyah. Kita turutan tuh. Nah, kawannya itu ustaz biasa lah di desa, disowani oleh Mbah Yai Hashim Asy'ari. Dikawal, kiai besar, pengawalnya banyak. Begitu sudah mendekati, itu mau maghrib, bentar lagi mau maghrib. Dan kawannya itu lagi ngajar ngaji anak-anak kecil tuh, alif bata segala macam. Kemudian santrinya ini mau maju, biasa protokol pengamanan, mau ngasih tahu bahwa ada kiai besar mau datang. Apa kata Pak Yai Hashim? Jangan, biarin dia ngajar. Kita tunggu sampai selesai. Nungguin. Sudah selesai ngaji baru disamperin, assalamualaikum Ustaz kecil, disowani kiai besar, kaget. Waduh, ada apa nih ulama besar datang ke sini? Lari mau mencium tangannya, bukan nyembah, cium tangan itu menghormati. Saya dimarahin, cium tangan semua orang. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Memang ada nyembah ente. Hormat bendera apa nyembah bendera apa berarti? Cium tangan Mbah Yai Hashim, kata Mbah Yai Hashim jangan. Kenapa? Saya ngajarin orang yang udah bisa ngaji, tapi mereka bisa ngaji, gak bisa ngaji kalau gak ada diajarin alif bata ta. Maka dalam makom ini kamu lebih mulia daripada saya. Ilmunya dikit, tapi manfaatnya luar biasa. Mudah-mudahan ilmu kita yang banyak, manfaatnya juga banyak. Amin ya Rabbal. Itu contoh. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, buahnya ilmu amal ibadah. Buahnya ilmu amal ibadah. Makin banyak ilmu kita, makin banyak ibadah kita. Makin banyak ilmu kita, harus makin banyak nangis sama Allah. Nangisin salah kita, karena ilmu kita juga dapat dari Allah. Kemudian sudah ada buah tuh amal, ada buah kecil, buah besar, macam-macam. Tinggal buahnya ada yang manfaat, ada yang ada juga buahnya segede semangka, segede melon, tapi gak enak, gak manfaat. Ada apa enggak?
buah segede buah semangka, hijau, mantap kelihatan, tapi nggak enak dimakan. Ada nggak? Ada buah apa namanya Pak? Remaja. Buah kayu ya. Kalau di kami disebutnya buah berenung. Itu bentuknya hijau kayak semangka, nanti dibelah kayak apa? Nah, jangan sampai ilmu kita seperti itu. Ibadah kita maka dengan ilmu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Maka kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata Imam Syafi'i begitu. Al ilmu imamul amal, wal amal tabi'u. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu imamnya amal. Amal di belakang, depannya ilmu. Ngikutin tuh, amal tuh ngikutin ilmu. Wa qalilul amal bil ilmi afdalu bil katsirihi ma'al jahil. Sedikit amal tapi pakai ilmu itu lebih baik daripada banyak amal minim ilmu. Dan ilmu bahaya, harus ada sandingannya. Apa sandingannya ilmu? Ada. Maka ada orang berilmu minim adab, celaka, mencelakai orang. Ada orang minim ilmu banyak adab, dibodoh-bodohin baik, dibodoh-bodohin. Maka ada ilmu mesti ada adab mesti punya ilmu. Maka adab dulu, ilmu dulu. Ilmu dulu, adab dulu. Adab dulu. Sebelah sini adab, sebelah sini ilmu. Gimana orang bisa ngerti adab kalau nggak punya? Berarti artinya mesti berjalan bersama. Karena syarful insan laisa binasa, mulia manusia, kata Imam Syafi'i itu. Mulia manusia bukan karena nasab, tapi syarfuhu bil akhlaqi wal adab. Nilai manusia dilihat dari akhlak dan adabnya. Bahkan Syekh Abdul Somad Palembang, kita punya guru ulama tahun 1100 Hijriah. Itu beliau bilang, wa min alamati qabulil amal al-adab bil amal. Cirinya orang ibadahnya diterima, ibadahnya pakai adab. Ciri ibadahnya pakai adab. Maka dia punya kitab namanya Hidayatus Salikin, Syairus Salikin, masih dibaca sekarang oleh santri-santri. Isinya tentang adab. Adab masuk masjid, sederhana keseharian. Adab makan, adab mau sholat pakai adab. Adab mulai dari pakaian sholat itu kalau secara fikih menutup aurat sah selesai. Urusan fikih selesai, antara sah dan tidak sah selesai. Tapi adab tasawuf ilmunya. Sesudah sholat ada adab. Tuh Bapak yang dibaca tadi, ya Latif ya Kafi, peninggalan ulama-ulama saleh itu. Yang mulai hilang juga dibaca. Main singkat baik, maksud amin. Boleh saja. Oh habis sholat boleh ngapain saja, benar nggak? Yang zikir boleh, nggak zikir boleh apa nggak? Boleh. Orang habis sholat boleh ngapain baik. Dan yang terbaik kebolehan adalah kebolehan dengan kebaikan, insya Allah. Maka diajari biar boleh bisa dibaca dari mulai kalau dulu lillahi ma fis samawati, terus syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Kalau diartiin tauhid semua, tulijul laila bin nahar wa tulijul nahara bil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit. Allah yang mengeluarkan yang hidup, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, kemudian menghidupkan kembali. Tauhid semua isinya diajarin sama kita. Alhamdulillah. Apa kata beliau? Ciri amal diterima adalah amal yang pakai adab. Juga Syekh Abdul Qadir Jailani ngajari
buahnya besar dan ternyata ketika dibelah pahit rasanya. Indah apa? Indah tampilannya baik, tapi rasanya pahit. Kenapa? Hancur. Karena amal, karena penyakit, segala macam. Begitu pun ibadah kita. Ibadah kita bisa hancur, bisa rusak. Dan yang dominan di dalam menghancurkan ibadah dan rusak adalah urusan perilaku. Jadi perilaku kita ngaruh dengan kualitas ibadah kita. Maka insya Allah sedikit lagi waktunya kita lanjutkan dengan hal-hal yang merusak kualitas pahala ibadah kita. Kata Zaid Syah Abdul Qadir Al-Jilani, sitatu asya, ada 6 perkara tuhbitul amal, bisa menghancurkan amal. Ada berapa? Ada 6. Insya Allah selesai jam 6. Cocok. Jam 6 selesai. Yang 6 ini. Yang pertama, yang bisa menghancurkan pahala kualitas ibadah kita. Ini tidak zahir, ini batin, urusan hati kita, urusan perilaku batiniah kita yang kemudian mempengaruhi perilaku zahir kita. Yang pertama, al-ishtighalu bi uyubin nas. Silakan diingat. Yang bisa menghancurkan kualitas pahala amal ibadah kita, ishtighal bi uyubin nas, sibuk dengan aib orang. Nah, mulai dari mikir sibuk dengan salah orang. Orang salah dikit, masya Allah. Ibarat bahasa apa itu? Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan. Bahasa begitu tuh. Ternyata itu berangkat daripada al-istighalu bi uyubin nas, sibuk sama aib orang. Aib orang dikorek-korek dia sendiri, aibnya lebih banyak. Nah, maka kita punya nikmat yang agungnya itu aib kita ditutup oleh Allah. Alhamdulillah. Kita punya aib ditutup sama Allah. Andaikan aib dibuka, masya Allah. Ya, maka kata baginda Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, kita sebagai manusia apa yang mesti kita syukuri? Satu, syukuri Allah menutup aib, Allah menutup keburukan, Allah menutup kejelekan. Alhamdulillah. Andaikan kalau kamu bohong, hidupmu memanjang, kira-kira hidup kita udah penuh jalan alkohol sama hidung semua, udah gak bisa. Tapi Allah tutup aib kita. Alhamdulillah. Badan kita dipakai maksiat masih bagus, fisik kita, tangan kita dipakai maksiat masih bagus, bibir kita tiap hari dipakai maksiat tambah bagus bibirnya, tambah lancar ngomongnya, tambah paham, tambah paseh ngomongnya. Padahal dipakai nggak benar. Allah tutup itu. Nah, salah satu hal yang bisa menghancurkan pahala amal ibadah kita tidak sibuk dengan aib orang. Yang lebih parah apa? Nyebarin aib. Islam ngajarinnya begitu. Islam ngajarinnya begitu. Makanya kadang-kadang bingung antara menegakkan hukum dengan menjaga aib orang. Orang salah, orang jahat mesti dihukum. Tapi di satu sisi aibnya dijaga, dilindungi. Dan inilah adanya agama. Agama itu punya tujuan, namanya maqasidus syariah. Tujuan dari agama, tujuan dari agama ada 5. Hifdzuddin, agama dijaga, keyakinan dijaga, cara ibadah dilindungi oleh agama. Ada hifdzun nasr namanya, menjaga keturunan. Ini tugas MUI biasanya yang menerangkan. Menjaga keturunan. Ada lagi hifdzul mal, menjaga harta, dilindungi oleh agama lewat hukum-hukumnya. Ada hifdzul air, menjaga harga diri, wibawa segala macam kehormatan orang lain lewat hukum agama dijaga. Kemudian ada hifdzul nafs, menjaga diri kita dilindungi oleh hukum agama, nggak boleh menyakiti diri sendiri, nggak boleh menyakiti orang lain lewat hadis la darara wala dirar. Nah, jamaah rahimakumullah, yang pertama apa tadi? Sibuk dengan aib orang lain.
Yang kedua yang bisa menghancurkan itu pahala amal ibadah kita, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, adalah qaswatul qalbi, hatinya keras. Kayak gimana ciri hatinya keras? Kita ukur diri kita. Ciri orang yang hatinya keras itu kalau dengar nasihat lawan, lawan pokoknya. Nggak terima dinasihati, nggak terima. Kalau kita sudah ukur diri kita dengerin nasihat kagak seneng, ciri apa? Ciri mulai ada keras hati, dan ini bisa merusak amal ibadah. Keras hati cirinya adalah enggan menerima nasihat. Ciri orang keras hati malas ibadah. Ibadah malas. Kalau kita ibadah mulai malas, ke masjid mulai keras, mulai itu berarti ada penyakit keras dalam hati kita. Lembutin lewat apa? La ilaha illallah. Lewat pengajian, lewat silaturahim dan sebagainya. Sudah berapa nih? Tiga. Yang ketiga, hubud dunia, cinta dunia. Hubud dunia, cinta dunia. Bukan berarti nggak boleh punya dunia, silakan. Ini semua dunia fasilitas. Bapak minta enggak dikasih sama Allah. Yang minta dikasih, yang nggak minta tetap dikasih. Kedudukan, harta, segala macam. Dan itu semua adalah fasilitas untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubud dunia. Dunia itu meninggalkan akhiratnya, bukan membawanya ke akhirat. Dunia itu menjauhkannya dari ibadah, bukan mendekatkan dirinya ke ibadah. Itu definisi daripada cinta dunia. Dunianya bawa jauh dari Allah. Tapi kalau dunianya bawa dekat, yang punya harta makin rajin ibadah, punya rezeki makin rajin sedekah. Itu adalah bukan cinta dunia, tetapi itulah dunia yang bermanfaat. Yang udah berapa nih? 3, 4. Sekarang yang berapa nih? Sekarang yang keempat. Yang keempat, hilatul haya. Apa itu kata Syaikhul Qadir Jilani yang menghancurkan pahala amal ibadah? Sedikit malu, malunya dikit. Malu. Ini urusan rasa nih. Kurang malu, berapa? Bahkan dikatakan, kalau ada di kitab yang bekas, apa namanya, kriteria imam, jangan orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang yang menzohirkan maksiat, maksiatnya terang-terangan depan orang banyak. Jangan kata tasawuf. Kalau kata ilmu fikih mah sah-sah saja, asal baca di kamus boleh, silahkan. Tapi kalau kata tasawuf, ya imam dilihat karena teladan, karena dinilai dari akhlakul karimahnya juga yang dominan. Maka sedikit malu, berani bermaksiat depan orang banyak, itu mengurangi kualitas nilai ibadah kita. Sedikit malu, kalau sekarang mereka malu ya, sudah habis. Tapi insya Allah kita masih malu sama Allah. Udah berapa tuh? 4. Sekarang yang ke-5. Yang ke-5, turun amal. Bukan pakai air, pakai alif. Kalau turun amal, panjang amalnya. Kalau pakai alif, turun amal, panjang hayalannya. Hayalan, hayal. Apa namanya itu menghayalnya? Berangan-angan terus. Aduh, andaikan jadi 13 turunnya 3 kali setahun. Bisa 3 kali setahun, 13 turun asal bapak jadi presiden. Banyak angan-angan, hidupnya menghayal terus. Akhirnya apa? Habis waktu. Dikirnya apakah menghayal? Dan kata, kalau ada yang belajar Tariqah sendiri ya, kata Imam Abu Hasan As-Sadili, beliau bilang begini, salah satu pintu masuknya gangguan syaitan, salah satunya adalah ketika orang menghayal, melamun tuh, mulai masuk tuh syaitan. Akhirnya tambah panjang lamunnya itu. Bahkan semalaman gak tidur melamun.
Nah, itu kata Imam Hasan Asy-Syadzili, maka hindari dengan zikrullah. Sudah berapa itu? Sudah 5. Yang terakhir, bentar lagi jam 6. Yang terakhir, yang ke-6, yang bisa menghancurkan pahala amal ibadah kita. Nah, kita catat nih kualitas ibadah kita. Apa itu? Zulmun la yantahi, zalim sama orang yang gak ada berhentinya. Zalim, merugikan orang lain yang gak ada habisnya, gak tobat-tobat, gak berhenti-berhenti. Macam-macam zalim itu Pak. Pertama kita pasti zalim kepada diri kita sendiri. Karena leluhur kita begitu Nabi Adam. Maka Nabi Adam punya doa, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi zalim itu macam-macam. Jahat tuh, bisa jahat kepada diri sendiri, bisa juga jahat kepada orang lain. Itu zalim. Pintu zalim jahat juga banyak. Lewat pintu agama bisa jahat sama orang. Yang paling bahaya itu zalim lewat pintu agama. Ini bahaya. Contoh, kamu tuh sesat, ternyata benar. Atau berfatwa salah. Ini boleh apa enggak Ustaz? Enggak boleh. Innova Ustaz boleh. Kemudian dipakai hukum itu terus menerus. Jadi maka berfatwa itu hati-hati kalau tidak punya kapasitas, kualitas, kapabilitas. Kata ulama, ujaran hukum al-fatanya, ujaran hukum al-fatanya. Jangan berani-berani berfatwa. Berani berfatwa, berani neraka. Kenapa? Kalau salah diamalkan terus-terus. Nah ini kan sekarang begitu. Dikit-dikit main fatwa-fatwa dan sebagainya. Alhamdulillah agama makin maju, banyak ustaz. Alhamdulillah ustaz juga macam-macam sekarang ya. Ada ustaz alumni Polri, ada ustaz alumni TNI, ada ustaz alumni Pemda juga banyak. Enggak mesti alumni pesantren jadi ustaz. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, zalim lewat agama bahaya. Contoh, sembarang takfir namanya, mengkufurkan orang muslim, hati-hati. Kamu bersalah ibadah, kufur, musyrik, hati-hati. Belum tentu dijelaskan dahulu. Lihat kebenarannya terlebih dahulu. Itu zalim, ya. Karena takutnya begini, jika kita mengkufurkan seseorang, mensesatkan seseorang, kufur dan sesat itu kembali kepada kita. Alhamdulillah dari ada lagi zalim kepada orang lewat mana? Lewat harga diri, melukai harga diri. Maka kita dalam pergaulan diajari jangan sampai melukai orang lain, menegur orang jangan di tempat ramai. Karena bisa jadi tersakiti hatinya, itu juga zalim. Apalagi itu zalim kepada orang lewat hartanya, dirampas, dirampok, dicuri, ditipu, segala macam. Ada zalim kepada orang lewat apa? Lewat harta bendanya. Tanahnya ditanami pohon pisang, perbatasan. Pohon pisang anaknya makin besar, nanti bisa kaya, dulu saya nambah 2 meter. Ya, kalian tahu hukum tuh. Kalau orang tua dulu simpel, nggak perlu berhadis dia. Padahal hadisnya soalnya orang yang dulu tanah walaupun sejuta 700 bumi dikarungin di lehernya nanti dia udah diam. Saya bilang ini bisa orang tua baik. Ketika kami ngaji kitab Bukhari, ada hadisnya dari baginda Nabi. Wipo dikarungi 7 lapis Alhamdulillah. Dan terus menerus itu zalim kepada orang lewat harta. Ada zalim kepada orang lewat apa? Lewat fisik, mukul, apa menyakiti fisik orang lain. Nah itu zalim. Dan terakhir inilah zalim kepada orang lain lewat apa lain, lewat harga dirinya, disebarkan naiknya, dicari-cari buruknya segala macam. Ini bisa merusak kualitas pahala ibadah kita. Semoga kualitas pahala ibadah kita jaga nih, kita ikuti apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani supaya kualitas amal ibadah kita makin bagus. Amin ya rabbal alamin.
sesuai awal tadi 6 hal selesainya jam 6. Kira-kira sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada, ya sudah. Kita langsung mulai ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan ini terakhir sedikit lupa ya, belum saya kasih ke Pak Ketua. Saya langsunglah yang baca ya. Jadi Ketua, kami mengundang Bapak Ibu jamaah sekalian yang ada waktu besok hari Ahad dan zuhur sekitar jam 2 setengah 2 itu kami insyaallah ada acara pembukaan Madrasah Al-Quran Alhamdulillah Pondok Pesantren Amalul Quran. Jadi yang dulu di Simpang Legis, kami sekarang fokus bangun pondok di Aipao, Jalan Padankarya, di Darussalam. Jadi insyaallah yang di Simpang Legis ini kemungkinan akan dialihkan semua ke sana. Kami melihat prospek lokasi dan ke depannya mungkin hitung-hitungan kami Allah ke depannya lebih bagus untuk prospek pendidikan segala macam, lebih luas lokasinya juga. Jadi para pemirsa, dari insyaallah besok mulai pembukaan Madrasah Al-Quran ya. Bagi Bapak dan Ibu yang ada waktu silakan hadiri di mana ya? Arah SMP 13 ya? Kalau SMA 4 lurus ke kiri, Masjid Darussalam ke kiri, nggak jauh dari situ. Alhamdulillah sudah 3 bulan ini kami fokus di sana, dan alhamdulillah sudah bisa dipakai, sudah bisa dibuka. Itu undangan dari kami Pak. Ini adalah surat undangannya untuk jemaah semuanya. Jadi ada waktu, ada kesempatan menghadiri, mendoakan di sana, di YouTube sama Bapak. Ya ke depannya, insyaallah sekarang sedang terus berjalan. Nah itu saja mungkin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Pasti ada salahnya, dan salahnya adalah datang dari bodoh saya, kurang saya kepada ilmu dan pengalaman. Untuk itu saya mohon maaf. Benarnya taufik dan hidayah dari Allah. Harapannya semoga bermanfaat khusus untuk diri kami, umum untuk semuanya. Terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan doa. Siapa tadi almarhum? Jamaah kita juga ya? Dan Lanto dan almarhum Bapak Darmanto bin Abdullah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Allahumma ij'alhu fi mustaqbalil akhir aminin wa siddiqin wa syuhada wa salihin bi diwari sayyidil mursalin. Allahumma ya Allah asqithu fasihan jinan bi diwari ya rahman ya rahim wa bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.